Ya, materi kita kali ini kita akan membahas mengenai asam basa ya. Dalam bab asam basa pada kimia analitik ini saya akan memberikan penjelasan gitu ya. Penjelasan mengenai apa itu pengertian asam dan basa, eh, kemudian faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa mungkin ya, serta konsep dari pH itu sendiri seperti apa ya. Nanti ini juga akan berkaitan dengan fenomena yang sering kita temui dalam pangan seperti itu ya. Jadi kita mulai dulu nih dari konsep asam basa itu sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan asam basa ya? Kalau kita breakdown gitu ya. Jadi asam itu punya definisinya tersendiri dan basa juga punya definisinya tersendiri. Lantas apa itu yang dimaksud dengan asam maupun basa? Ya. Nah, teori asam basa itu merupakan konsep keasaman dan kebasaan dalam kimia ya, yang didefinisikan berulang kali dengan berbagai cara. Adapun teori-teorinya dari asam basa itu ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Ya, nah kita secara general dulu nih. Apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Ya, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ atau menghasilkan ion hidroksida ya. Tapi itu hanya satu dari tiga teori ini. Nanti kita akan bahas satu per satu sesuai dengan teorinya. Ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis ya. Kita akan bahas dulu yang pertama mengenai teori Arrhenius. Nah, tadi sedikit saya jelaskan bahwa asam itu apa dan basa itu apa. Asam itu adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida. Ini adalah konsep dari teori asam basa, teorinya Arrhenius. Ya, jadi kan teori asam basa itu ada tiga, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, pada teori Arrhenius, ini teori yang paling awal ya. Jadi teori ini adalah teori yang paling awal membahas mengenai asam basa. Ya, teori yang paling awal membahas mengenai asam dan basa. Nah, asam menurut Arrhenius merupakan zat yang ketika dilarutkan dengan air itu menghasilkan ion hidrogen. Ya, ketika dilarutkan, zat yang ketika dilarutkan dalam air zat yang ketika dilarutkan dengan air atau dilarutkan dalam air ini akan menghasilkan ion hidrogen ya, atau ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air ya akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya, jadi diingat ya bahwa asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air. Jadi konteksnya harus dilarutkan dalam air, maka kalau asam akan menghasilkan ion hidrogen ya, H+, kalau basa akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya, dan yang ketika mereka saling menetralkan terbentuklah satu reaksi H+ plus OH- yang terbentuk menjadi H2O. Ya, jadi asam adalah apa? Asam ketika di dalam air dia akan melepas ion H+. Basa ketika di dalam air ia akan melepas ion OH-. Ya, seperti itu. Jadi misalkan di sini kita ada contoh NaOH di dalam air itu akan menghasilkan Na+ dan OH-. Sekarang kita lihat di sini dia menghasilkan OH-. Ya.
NaOH ya, natrium hidroksida. Ini adalah natrium hidroksida. NaOH adalah natrium hidroksida yang ketika dia di dalam air, dia akan menghasilkan Na plus dan OH-. OH- ini apa? OH- ini adalah definisi yang ketika di dalam air dia akan melepas OH- maka dia bersifat basa. Ya, NaOH natrium hidroksida ketika di dalam air itu akan menghasilkan Na plus OH-. Ya, itu artinya ketika dia melepaskan hidrogen, ion hidroksida, ion hidroksida, maka dia merupakan atau bersifat basa. Itu adalah NaOH. Sekarang kita masuk ke HCl. Contohnya ini adalah HCl atau asam klorida. Asam klorida ketika di dalam air itu akan menghasilkan H plus Cl-. Akan menghasilkan H plus Cl-. Nah, kita lihat di sini ternyata kalau HCl itu menghasilkan H+. Artinya dia bersifat asam. Ya, walaupun sebenarnya tidak selalu menggunakan konsep ini sih ya, tapi ini artinya bahwa ini adalah beberapa contoh saja gitu ya, bukan hanya NaOH sama HCl, sebenarnya banyak juga produk-produk lain gitu ya. Ini hanya sebatas contoh aja. Kalau NaOH itu ketika di dalam air itu akan menghasilkan Na plus OH-, artinya dia bersifat basa. Sedangkan kalau HCl, asam klorida, ya ketika dia di dalam air dia akan menghasilkan H plus Cl-. H plus ini artinya dia menghasilkan ion hidrogen, maka kita sebut bahwa HCl ini bersifat asam. Ya, jadi ketika larut dalam air atau cairan makanan, ya senyawa tersebut akan menghasilkan, kalau HCl akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ yang menyebabkan rasa asam, karena pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Ya, jadi ketika larut dalam air atau cairan makanan, senyawa tersebut, konteksnya di sini adalah HCl misalkan ya, HCl, nah senyawa tersebut menghasilkan ion H+ yang menyebabkan rasa asam. Itu kalau HCl. Nah, lain hal kalau OH- NaOH ya. Nah, ketika NaOH larut dalam air atau cairan makanan, senyawa tersebut menghasilkan ion OH- yang menyebabkan rasa atau sifat basa. Ya, ini contohnya misalkan saudara punya air nih dicampur dengan cuka. Ya, akan terasa asam ya, karena airnya kan sebelumnya netral ya, terus dicampurlah dengan cuka misalkan ya, ini analoginya seperti itu. Nah, coba deh rasakan campurannya gitu, larutan tersebut. Nah, itu akan terasa asam ya, karena apa? Terbentuk ion H+ di dalam larutan tersebut. Ya, kan pada awalnya airnya bersifat netral mungkin ya. Larutan tersebut, air itu bersifat netral, cairan tersebut bersifat netral. Ya, ketika ditambahkan cuka, nah kemudian larutan tersebut akan berubah rasanya menjadi asam. Kenapa tiba-tiba jadi asam padahal airnya netral? Ya. Nah, cuka tersebut ya memberikan atau membawa rasa asam karena terbentuk ion H+ di dalam larutannya. Nah, itu jadi kalau secara teknologi pangan saudara bisa menjelaskan kenapa air kalau ditambah cuka, larutan air ketika ditambah cuka, larutan tersebut bisa terbentuk rasa asam. Karena apa? Karena terbentuk ion H+ dalam larutan tersebut. Ya, paham ya di sini? Nah, walaupun memang ada kelemahan pada teori Arrhenius ini. Kenapa ada kelemahan? Karena teori Arrhenius ini tadi hanya berlaku pada apa? Pada larutan. Ya, ketika dicampur dengan air ya, jadi hanya berlaku pada larutan air. Tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa
tanpa pembentukan OH- misalkan gitu ya. Jadi hanya berlaku pada larutan air saja. Nah ini ya, di sini ada sebenarnya ini ada penjelasan yang tadi. Penjelasan mengenai teori asam basa menurut Arrhenius ya, bahwa menurut Arrhenius asam adalah zat yang menghasilkan ion H+. Ya, ini adalah contoh pada kondisi HCl tadi gitu ya. Adalah kondisinya di mana asam klorida di sini ketika dilarutkan dengan air dia akan membentuk senyawa atau ion akan membentuk ion H+ yang akan memberikan atau membawa sifat asam terhadap larutan tersebut. Ya, ini bentuk atau gambarannya dan tadi dibahas juga bahwa kelemahannya apa. Nah, kelemahannya ini hanya bisa eh, dipraktekkan atau diimplementasikan pada satu larutan. Nah, itulah kelemahan dari teori Arrhenius ya. Walaupun ini ya namanya juga teori awal mulanya ya, teori pertama itu yang mengenai konsep asam basa memang dikemukakan oleh Arrhenius ini ya. Jadi kalau menurut Arrhenius, tadi asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Jadi ketika zat ini di dalam air, ya dilarutkan dalam air, zat tersebut akan terionisasi menjadi ion-ion gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan cuka atau asam asetat di dalam air, akibatnya adanya ion H+ yang makan di mana makanan atau larutan tersebut akan terasa asam ya. Jadi contoh nyata dalam pangannya seperti itu, penambahan cuka, jus jeruk misalkan ya dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak ion H+-nya, maka rasa semakin asam. Ya, semakin banyak ion H+ di dalam larutan tersebut, maka rasa akan semakin asam dan apa? pH akan semakin kecil. Nah, kita bahas mengenai pH. Saudara mungkin tahu ya kalau pH itu kan ada pH yang asam ya, kita bahas tadi ada pH yang asam, netral dan ada yang basa. Jadi ketika semakin banyak ion H+ di dalam larutan maka pH-nya akan semakin kecil. pH semakin kecil kenapa? Karena rentang pH itu kan dari 0 sampai 14. Ini saya mengingatkan sedikit saja gitu ya. Rentang pH itu dari 0 sampai 14. Ya, kita bisa sebut 0 sampai 3 itu sangat asam. 3 sampai 6 itu asam. 7, nah netralnya itu ada di angka 7. Netralnya ada di angka 7. Ya, netralnya ada di angka 7. Contohnya apa? Contohnya air misalkan ya. Kemudian basa itu rentangnya dari 8 sampai 14 ya. Contohnya misalkan larutan baking soda itu kan sifatnya basa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua ya. Teori yang kedua yang mengemukakan asam basa adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini dikembangkan untuk memperluas konsep asam basa yang sebelumnya. Ya, kalau tadi kan yang pertama dikemukakan oleh Arrhenius. Kalau yang pertama dikemukakan oleh Arrhenius, yang kedua ini dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Ini memperluas konsep asam basa sebelumnya. Nah, kita lihat definisinya. Menurut Bronsted and Lowry, ya, asam itu apa? Asam itu merupakan donor proton. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu merupakan donor proton dan basa merupakan akseptor proton. Artinya apa? Nah, donor proton itu adalah pemberi ion H+. Sedangkan akseptor proton itu adalah penerima ion H+. Kalau asam pemberi, kalau basa penerima. Kalau asam itu pendonornya, kalau basa itu akseptornya. Nah, atau penerimanya. Jadi artinya reaksi asam basa ini terjadi karena apa? Adanya
Status di sini adanya perpindahan proton. Ya, kita bisa intinya adalah reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry, artinya reaksi asam basa terjadi karena adanya perpindahan proton atau H+ ya dari asam ke basa. Ya, contohnya misalkan di sini. Nah, ini contohnya adalah ada contoh reaksinya ya, HCO3- plus H2O menghasilkan H2CO3 plus OH-. Ya, kemudian contoh lainnya NH3 plus HCl itu menghasilkan NH4 plus Cl-. Nah, maksudnya seperti apa? HCO3- plus H2O menghasilkan H2CO3 plus OH-. Artinya di sini ada HCO3- ya atau ion bikarbonat bertindak sebagai basa, ya. Dia bertindak sebagai basa. Karena apa? Karena lihat di sini definisinya. Basa itu apa? Basa itu adalah penerima ion H+. Basa itu adalah penerima ion H+. Ya, di sini HCO3 yang awalnya HCO3- dia berubah menjadi H2CO3. Ya, jadi dia ada penambahan H yang artinya dia penerima ion H+. Ya, sedangkan H2O di sini bersifat sebagai asam. Kenapa sebagai asam? Karena dia pemberi ion H+. Yang awalnya tadi H2O dia berubah menjadi OH-. Artinya apa? Dia yang awalnya HCO3, yang awalnya H2O ini bersifat asam, kemudian H2O ini bersifat asam karena dia memberikan ion H+-nya kepada HCO3-. Jadi dia memiliki dia kita sebut dengan donor proton ya, yang dimana donor proton itu sifatnya asam. Seperti itu ya. Nah, H2O ini dia melepaskan asam. HCO3- dia menerima H+, artinya dia basa. Terbentuklah yang namanya asam karbonat atau H2CO3 dan ion OH-, ion hidroksida. Seperti itu ya penjelasannya, bahwa di sini jadi menurut teori Bronsted-Lowry ada perpindahan proton. Ada perpindahan proton atau ada perpindahan H+. Ya, jadi di sini pembahasannya tuh kalau tadi asam basa Arrhenius itu tuh membahas mengenai kita ke slide sebelumnya supaya diingatkan kembali. Nah, kalau di teori Arrhenius ya, ini dia menjelaskan ketika di dalam air ya asam itu melepas H+, basa itu melepas OH-. Nah, kalau di Bronsted-Lowry yang dibahas cuma dia ada perpindahan H+ aja. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan asam itu dia pemberi ion H+, kalau basa itu penerima ion H+. Kalau HCO3- awalnya dia HCO3-, sekarang dia jadi H2CO3. Nah, berarti dia Dia menerima basa. Ya, menerima basa dari mana? Pasti dari H2O. Artinya apa? Artinya si HCO3 ini dia penerima ion H+ yang artinya dia apa? Artinya dia basa. H2O dia pemberi H+, artinya dia asam. Ya, asam ini karena apa? Karena memberikan proton. Ya, nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua NH3, amonium. Nah, NH3 plus HCl ini dia juga konsepnya sama seperti HCO3 sama H2O. NH3 ya amonia ini bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai basa. Bertindak sebagai basa karena apa? Karena dia menerima proton. Menerima protonnya dari siapa? Menerima proton dari HCl. Maka HCl bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai asam. Karena apa? HCl ini memberikan proton kepada NH
yang awalnya dia HCl sekarang dia berubah jadi Cl-. Ya, HCl memberikan H+, ya, memberikan ion H+, sedangkan NH3 menerima ion H+. Terbentuklah NH4+, di sini ya NH4+, atau ion amonium. Ya, jadi teori Bronsted-Lowry itu menjelaskan perpindahan proton atau H+, di mana asam ia adalah pemberi ion H+ atau donor proton, kalau basa ia adalah penerima ion H+ atau akseptor proton. Nah, dalam teori ini juga selain ada asam dan basa, ada konsep pasangan asam basa konjugasi. Ada konsep pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini gambar ini menjelaskan mengenai konsep pasangan asam basa konjugasi. Ya, apa itu asam basa konjugasi? Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, nah dikenal dengan istilah asam konjugasi, ada juga basa konjugasi. Ya, ada asam konjugasi, ada juga basa konjugasi. Ya, asam konjugasi itu adalah zat yang terbentuk ketika suatu basa menerima proton H+. Zat yang terbentuk ketika suatu basa menerima proton atau H+. Ya, jadi asam konjugasi itu adalah asam yang kelebihan satu ion H+ terhadap basanya. Artinya apa? Zat ini terbentuk ketika suatu basa menerima proton atau H+. Kalau basa konjugasi adalah basa yang kekurangan satu ion H+. Artinya apa? Kalau basa ini adalah zat yang terbentuk ketika suatu asam melepaskan proton atau H+-nya. Artinya apa? Suatu asam memberikan H+. Nah, setelah kehilangan proton, zat tersebut berubah menjadi basa konjugasi. Ada suatu asam, dia memberikan protonnya. Nah, setelah kehilangan proton, karena kan dia sudah memberikan protonnya, jadi kehilangan proton dong, ya sepertinya misalkan saudara nih, saudara punya satu benda, ya diberikanlah satu benda tersebut ke seseorang, berarti kan saudara kehilangan satu benda tersebut, kan satu benda tersebut saudara berikan ke orang lain, maka saudara kan kehilangan satu benda tersebut. Nah itu sama terjadi, ada suatu asam, ya memberikan H+-nya kepada ion lain gitu ya. Nah, setelah kehilangan protonnya, zat tersebut berubah menjadi apa? Nah, berubahnya menjadi basa konjugasi. Nah, itu yang disebut dengan basa konjugasi. Ya, kalau asam ada suatu basa nih, ya. Kan ini terhadap basanya. Ada suatu basa menerima H+. Ya, jadi saya yang awalnya nggak punya satu barang, kemudian saudara memberikan barang satu benda kepada saya. Nah akhirnya saya punya nih kelebihan satu benda yang saudara kasih. Nah sama halnya seperti itu. Suatu basa menerima H+. Setelah menerima proton, zat tersebut berubah menjadi asam konjugasi. Ya, nah contohnya misalkan di sini. Ada contoh yang pertama adalah H2O plus CO3- menghasilkan bolak-balik OH- plus HCO3-. Ya. Nah, ini contohnya adalah H2O plus CO3-. Ya. Nah, di sini kita lihat ada H2O yang merupakan atau bertindak sebagai asam, ya, karena memberikan proton. Memberikan proton kepada siapa? Kepada CO3-. CO3- ini bertindak sebagai basa karena apa? Dia menerima proton. Ya, karena dia menerima proton. Nah, setelah reaksi terjadi, H2O yang awalnya dia H2O gitu ya, kehilangan protonnya. Akhirnya dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi OH-.
Nah, OH- inilah yang disebut dengan basa konjugasi. Jadi ini pasangan. Kalau awalnya di sini asam, pasangannya apa? Pasangannya basa konjugasi. Ya, pasangannya basa konjugasi. Kalau awalnya dia bertindak sebagai asam, maka pasangannya dia basa konjugasi. Ingat, basa konjugasi itu apa? Basa yang kekurangan satu ion H+ terhadap asamnya. Berarti awalnya dia bersifat asam. Ya, awalnya dia bertindak sebagai asam. Sorry ya, awalnya dia bertindak sebagai asam, ya, kemudian kekurangan. Ya, kan asam itu dia memberikan H+. Nah, pada akhirnya dia kekurangan satu ion H+. Nah, kekurangan satu ion H+ dalam contoh ini adalah OH-. Maka OH- ini bertindak sekarang bersifat apa? Basa konjugasi. Seperti itu, ya. Nah, jadi setelah reaksi terjadi, selain H2O, ada juga nih CO3-. CO3- karena dia bertindak sebagai penerima proton, dia sebutnya tadi apa? Basa. Basa itu yang menerima proton. Nah, setelah reaksi terjadi, dia berubah, ya, yang awalnya CO3- berubah menjadi HCO3-. Karena dia apa? Dia menerima proton. Dia menerima proton. Nah, yang menerima proton itu disebut dengan asam konjugasi. Maka sekarang kita lihat di sini pasangannya. Ini pasangan asam basa konjugasi. Karena dia awalnya asam, ini basa konjugasi. Gitu ya, pasangannya bukan asam dengan asam lagi, tapi kalau awalnya dia asam, bertindak sebagai asam, maka setelah reaksi pasangannya menjadi basa konjugasi. Nah, kalau yang CO3 ini dia basa karena dia apa? Menerima proton. Ya, CO3- menerima proton dari mana? Dari H2O. Nah, kemudian setelah reaksi berubah menjadi HCO3-. Nah, ini namanya pasangan basa dan asam konjugasi. CO3- ini tadi bertindak sebagai basa. Sekarang HCO3- ya, dia sifatnya sekarang menjadi asam konjugasi. Nah, itu ya. Jadi ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Kalau awalnya dia bertindak sebagai asam, maka pasangannya adalah basa konjugasi. Kalau awalnya dia bertindak sebagai basa, maka pasangannya adalah asam konjugasi. Ya, jadi pasangan konjugasi ini terbentuk karena apa? Adanya asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi. Yang awalnya di sini H2O, setelah reaksi dia menjadi OH- dan asalnya CO3- sekarang berubah menjadi HCO3-. Ya, sekarang bagaimana ini contoh reaksi lainnya? Ada HCl plus NH3, dia setelah reaksi menjadi Cl- plus NH4. HCl ini awalnya bersifat bertindak sebagai asam. Karena apa? Karena dia memberikan proton. Di sini kan awalnya HCl. Ya, setelah bereaksi dia menjadi Cl-. Artinya apa? Dia HCl ini H-nya dikasihlah ke NH4, maka dia disebut dengan asam karena memberikan proton. Sedangkan NH3 dia bertindak sebagai basa karena apa? Menerima proton. Nah, setelah reaksi terjadi, dia berubah menjadi Cl-, yang ini berubah menjadi NH4, maka Cl- ini dia disebut basa konjugasi, sedangkan NH4 kita sebut dengan asam konjugasi. Ya, awalnya di sini ada HCl plus NH3. HCl ini adalah bertindak sebagai asam karena dia memberikan proton. NH3 bersifat sebagai basa karena dia menerima proton. Setelah reaksi terjadi, terbentuklah Cl-. Nah, awalnya kan dia HCl. Setelah Cl-, setelah dia memberikan proton, terbentuk ion Cl-, maka ini disebut dengan apa? Pasangannya. Di sini asam, berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Pasangannya adalah basa konjugasi. Nah, selanjutnya Cl- dan NH4.
Yang awalnya di sini basa, ya. Nah, sekarang bertindak sebagai apa? Asam bertindak sebagai asam konjugasi, ya. Dan inilah pasangannya, ini asam dengan basa konjugasi, basa dengan asam konjugasi, ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh selanjutnya ada di CH3COOH plus H2O. CH3COOH plus H2O setelah reaksi menjadi CH3COO- plus H3O plus. CH3COOH atau disebut asam asetat, ini adalah asam asetat, dia memberikan proton, berarti dia bertindak sebagai asam. Dia bertindak sebagai asam. Sedangkan H2O di sini dia menerima proton. Berarti bertindak sebagai basa. Ya, setelah reaksi terjadi muncullah ini CH3COO-. Ya, CH3COO- itu kan berarti yang awalnya CH3COOH, sekarang dia kekurangan satu ion H+, maka dia kita sebut dengan basa konjugasi. Yang pasangannya adalah asam ini. Nah, yang ini yang awalnya H2+, sekarang berubah jadi H3O+, maka dia apa? Kelebihan ion H+, artinya dia apa? Asam konjugasi. Maka dia pasangannya dengan basa. Ya, maka ada pasangan asam dan basa konjugasi dan ada juga pasangan basa asam konjugasi. Ya, contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ini ada HNO2 plus CH3COOH, setelah reaksi dia menghasilkan NO2- plus CH3COOH 2+. Nah, kita lihat HNO2 dia memberikan proton. Karena lihat di sini, yang awalnya HNO2 kan sekarang setelah reaksi jadi NO2- ya. Jadi kita lihat dulu hasil reaksinya seperti apa. Yang awalnya HNO2 sekarang jadi NO2-. Artinya dia memberikan protonnya kepada CH3COOH. Ya, CH3COOH sekarang berubah jadi CH3COOH2. Artinya apa? Dia berupa basa, sedangkan HNO2 berupa asam. Pasangannya ya udah, kalau asam berarti dia basa konjugasi, kalau ini asam konjugasi, gitu ya. Jadi pasangannya kalau asam bukan dengan asam lagi, tapi dengan asam, pasangannya adalah basa konjugasi. Jadi artinya apa? Jika zatnya kehilangan H+, maka dia disebut basa konjugasi. Ya, kalau zatnya menerima H+, maka dia disebut asam konjugasi. Ya, seperti itu. Jadi pasangan asam basa konjugasi adalah dua zat yang berbeda satu proton H+-nya. Kita lihat ini kan ada HNO2, di sini NO2. Nah, ini ada satu zat yang berbeda satu proton H+-nya. Ya, berbeda satu proton H+-nya. Asam konjugasi memiliki satu proton lebih banyak dibanding basanya. Basa konjugasi memiliki satu proton lebih sedikit dibanding asamnya. Ya. Setiap reaksi asam basa, menurut teori Bronsted-Lowry selalu menghasilkan dua pasangan asam basa konjugasi yang terbentuk. Akibat apa? Akibat adanya perpindahan proton. Nah, pada gambar ini ya, pada slide ini menjelaskan salah satu ini adalah penjelasan mengenai penerapan teori asam basanya Bronsted-Lowry. Ini ada contohnya antara amonia NH3 ya plus H2O atau air menghasilkan NH4 plus OH-. Ya, fokus utama dari teori ini adalah tadi apa? Perpindahan proton. Fokus utamanya adalah perpindahan proton atau H+ antara dua zat yang bereaksi. Nah, reaksi yang ditunjukkan pada slide ini pertama kan dia di sini ada tanda dua arah.
menunjukkan bahwa reaksi ini bersifat apa? Bersifat reversible yang dinyatakan dengan dua arah tadi. Ya, artinya dapat berlangsung ke arah kanan maupun ke arah kiri hingga mencapai keadaan setimbang. Nah, kita pernah bahas ya kesetimbangan reaksi itu seperti apa. Nah, inilah salah satu contohnya. Reaksi ini adalah reaksi yang bersifat reversible, artinya reaksi dapat berlangsung ke arah kanan maupun ke arah kiri hingga mencapai keadaan setimbang. Nah, sekarang kita identifikasikan asam basanya. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan proton H+. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton H+. Dan di sini ada NH3. NH3 ya, NH3 itu sifatnya adalah basa. NH3 adalah sifatnya basa ya, di sini NH3 sifatnya basa karena apa? Dia menerima proton. Sedangkan H2O dia sifatnya asam karena dia memberikan proton. Karena kita lihat di sini ada OH-. Ya, OH- artinya ketika dia H2O bersifat asam maka pasangannya adalah basa konjugasi. NH3 ketika dia bersifat basa maka pasangannya adalah asam konjugasi. Ya, NH3 menerima proton, NH3 ini menerima proton atau H+ dari H2O. Ya, nah setelah menerima proton, NH3 berubah menjadi apa? Berubah menjadi NH4 atau ion amonium. Nah, karena H2O kehilangan protonnya, maka terbentuklah OH- atau ion hidroksida. Nah, di sini juga terbentuk pasangan asam basa konjugasinya. Ya, setiap reaksi menghasilkan dua pasangan asam basa konjugasi. Nah, di sini NH3 pasangannya dengan NH4, basa asam konjugasi. H2O ya dengan OH- menghasilkan asam dan basa konjugasi. NH3 menerima proton menjadi NH4+, sehingga NH4+ disebut apa? Asam konjugasi dari NH3. H2O memberikan proton menjadi OH-, sehingga OH- disebut basa konjugasi dari H2O. Ya, saya kira mudah dipahami ya. Nah, sekarang pertama, berarti dari slide ini kita bisa mengetahui bahwa reaksi yang pertama ini adalah reaksi yang bersifat reversible. Artinya dapat berlangsung maju maupun balik, ditunjukkan dengan adanya tanda dua arah. Kemudian terdapat dua pasangan konjugasi, ya, dua pasangan asam dan basa konjugasi. Kemudian yang ketiga terjadi reaksi transfer proton dari satu zat ke zat lain. Ya, nah konsep ini baru yang dimaksud adalah konsep teori Bronsted-Lowry di mana ada H2O seperti yang kita lihat di sini dia memberikan proton, ya, NH3 sebagai penerima proton. Ketika protonnya berpindah maka NH3 berubah menjadi NH4 plus H2O berubah menjadi OH-. Ya. Nah, konsep ini, ya, konsep perpindahan proton ini juga penting sebenarnya dalam berbagai proses pangan, ya. Misalnya pengaturan pH dalam produk makanan, reaksi kimia dalam fermentasi, reaksi asam basa pada pembuatan kue dan roti, ya, stabilitas protein dalam susu dan produk olahan lainnya, seperti itu ya. Jadi ini erat kaitannya juga dengan konsep teknologi pangan. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini ada suatu reaksi ionisasi asetat H2O gitu ya. Dalam reaksi ionisasi asetat H2O adalah basa, padahal H2O merupakan asam dalam ionisasi NH3. Nah, jadi ini ada kondisi terbaru gitu ya. Kalau tadi di NH4 ya, di reaksi yang sebelumnya misalkan kita lihat di sini H2O ini tadi sifatnya adalah asam. Ya, di sini H2O bersifat asam karena memberikan protonnya. Nah, tapi di dalam CH3COOH, di dalam reaksi CH3COOH, dia sifatnya berubah jadi basa. Ya, sifatnya berubah jadi basa. Padahal H2O merupakan asam dalam NH3. Nah, suatu zat yang bisa bertindak sebagai asam atau basa disebut apa? Amfiprotik. Jadi ada asam konjugat dari air. Jadi amfiprotik atau amfoter adalah senyawa yang dapat menjadi asam, ya, donor proton dan juga bisa bertindak sebagai basa atau akseptor proton.
Jadi amfoter ini berarti suatu zat yang dapat bertindak sebagai asam bisa, basa juga bisa. Nah, salah satu zatnya adalah air atau H2O yang termasuk ke dalam zat amfoter tadi. Karena apa? Karena H2O ini dia bisa menerima H+, bisa juga melepaskan H+. Nah, kasusnya ada di CH3COOH plus H2O ini. CH3COOH yang atau asam asetat ini dia memberikan H+, berarti dia bersifat asam. Sedangkan ini H2O dia bersifat basa karena menerima H+. Ya, hasilnya dia CH3COO- dan H3O+. Maka di sini air bertindak sebagai basa. Ya, air berubah menjadi asam konjugasi yang awalnya ini basa menjadi asam konjugasi. Ya, sedangkan kalau di kasus yang sebelumnya dia air ini bisa bertindak sebagai asam gitu ya, karena tadi air ini adalah merupakan amfoter atau amfiprotik yang bisa bertindak sebagai asam maupun yang bisa bertindak sebagai basa gitu ya. Jadi ada senyawa yang bisa bertindak sebagai asam maupun ada yang bisa bertindak sebagai basa, disebut amfoter atau amfiprotik. Yang ketiga adalah teori Lewis. Ya, ada konsep asam basa yang terakhir adalah asam basa Lewis yang merupakan konsep paling luas dibandingkan Arrhenius dan Bronsted-Lowry karena tidak terbatas pada ion H plusnya aja. Ya, nah menurut Lewis asam itu adalah penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu pemberi pasangan elektron bebas. Jadi asam itu zat yang menerima pasangan elektron. Zat yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Ya, jadi fokus utamanya dia adalah perpindahan pasangan elektron bukan proton. Kalau yang Bronsted-Lowry tadi kan fokus utamanya perpindahan proton ya. Kalau yang Lewis fokus utamanya adalah perpindahan pasangan elektron. Ya, jadi kalau bayangkan misalnya kalau basa Lewis ini yang memberi pasangan elektron, kalau asam Lewis ini yang menerima pasangan elektron. Ya, jadi ada donor atau akseptornya lah sama gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ada H3N plus NH3 NH3 plus H plus menjadi NH4 plus ya. Ada juga H2O plus H plus menjadi H3O plus dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya contoh ini NH3 plus BF3 menghasilkan NH3 BF3 gitu ya. Nah, di sini dalam ini contoh klasik lah ya. Jadi ini NH3 memiliki pasangan elektron bebas, bertindak sebagai basa Lewisnya. BF3 ini kekurangan elektron, nah bertindak sebagai asam Lewisnya. NH3 menyumbangkan pasangan elektron ke BF3 dan akhirnya terbentuklah ikatan. Hasilnya adalah apa? Ikatan kovalen koordinasi atau di sini ada ikatan kovalennya nanti di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya adalah NH3 ini seperti memiliki pasangan elektron cadangan gitu. Nah, BF3-nya atau ion logam ini seperti kekurangan elektron. Nah, ketika bertemu, elektronnya diberikan, akhirnya terbentuklah suatu ikatan. Ya, akhirnya terbentuklah suatu ikatan. Nah, contoh yang pertama ini misalkan ya, ada contoh selanjutnya adalah NH3 plus H plus menjadi NH4. NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas ya. Di sini memiliki pasangan elektron bebas menerima, nah H plus menerima pasangan elektron. Nah, inilah yang disebut asam Lewis itu ya. Nah, jadi asam Lewis itu kekurangan elektron, kalau basa Lewis itu punya pasangan elektron cadangan lah. Jadi basanya memberikan elektron, asamnya menerima elektron, akhirnya terbentuk ikatan. Gitu ya.
Nah, penjelasannya adalah misal gini, di sini ada NH3, NH3 di sini ada NH3 ya. Nah, struktur dasar NH3-nya itu kan awalnya dia ada N, yang N ini memiliki 5 elektron ya. 3 elektron digunakan untuk membentuk ikatan dengan H plusnya. Jadi ada NH3 yang awalnya N ya, berikatan dengan H, berikatan dengan H, berikatan dengan H ya. Nah, di sini ada 2 elektron yang bebas. Ya, jadi N berikatan dengan H, saya tulis ulang di sini, berikatan dengan H, yang satu berikatan dengan H. Nah, ini ada 2 elektron yang bebas. Karena N itu memiliki 5 elektron. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Nah, sisanya ada 2 lagi, maka ada 5 elektron. Nah, sisa 2 elektron ini menjadi satu pasangan elektron bebas. Ya. Nah, tanda ini ada titik 2 di sini. Ini kan ada titik 2 ya di sini nih. Nah, titik 2 di situ dia tuh artinya, artinya dia menunjukkan pasangan elektron bebas pada N. Inilah kunci utamanya, maka NH3 memiliki pasangan elektron bebas yang siap didonasikan. Kenapa? Dia kan ada titik 2 di sini, artinya titik 2 itu apa? Dia memiliki pasangan elektron bebas yang siap untuk didonasikan. Nah, kemudian kita lihat di sini, NH3 kan memiliki pasangan elektron bebas. Yang memiliki pasangan elektron bebas, kemudian dia disebut apa? Memberi pasangan elektron bebas disebut dengan basa Lewis. Maka NH3 kita sebut dengan basa. Kalau H+, ini kekurangan elektron, ya disebut dengan asam Lewis, sehingga dia adalah penerima pasangan elektron bebas, sehingga terbentuklah NH4+. Pasangan elektron bebas pada N diberikan atau didonasikan ke H+ tadi, ya. Jadi pasangan elektron ini adalah jadi NH4+. Jadi elektron ini sepenuhnya berasal dari nitrogen. Nah, pasangan elektron tersebut membentuk ikatan baru yang disebut ikatan kovalen koordinasi tadi ya. Jadi kedua elektron berasal dari satu atom N. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi awalnya di sini ada NH3 di mana N tersebut memiliki 5 elektron. Ya, sudah berikatan dengan H3, ada 1H, 2H, 3H. Berarti tinggal sisa 2 elektron bebas. Nah, duanya lagi berikatan dengan H+ ini, maka terjadilah satu ikatan menghasilkan NH4+. Jadi NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas, H+ tidak memiliki elektron, NH3 menyumbangkan pasangan elektronnya, terbentuklah ikatan baru yaitu NH4+. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah konsep konsep teori asam basa dari Lewis. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jumlah elektron valensi ini? Jadi elektron valensi ini yang tadi saya bahas di N ini ada tiba-tiba ada 5 elektron, itu adalah elektron pada kulit terluar atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, cara kita tahunya itu dari mana? Dari tabel periodik. Jadi saudara harus punya tabel periodik. Nah, di situ ada jumlah elektron valensinya itu dapat kita ketahui dari golongan atau dari kolom pada tabel periodik. Ya, saya juga tahu ini dari mana ya, bukan serta-merta saya tiba-tiba tahu, tapi saya baca tabel periodiknya bahwa N nitrogen ini ya letaknya ada di golongan, misalkan golongan 5A ya, artinya elektron valensinya ada 5. Ini yang digunakan pada NH3 ini.